Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Indah Prasetya, selaku dosen pengampu dan penanggung jawab mata kuliah keperawatan keluarga dengan beban SKS 4 SKS, akan memberikan bukti kinerja yang berupa video proses belajar mengajar di kelas dan di laboratorium. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran keperawatan keluarga ada 9. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan konsep keperawatan dan juga konsep-konsep terkait dengan penerapan asuhan keperawatan keluarga. Yang kedua, mahasiswa mampu melengkapi data kasus menggunakan format pengkajian keperawatan keluarga. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelompokkan data adaptif dan maladaptif yang mendukung untuk merumuskan masalah keperawatan. Yang keempat, mahasiswa mampu menegakkan diagnosa keperawatan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan dan menentukan prioritas diagnosa keperawatan keluarga. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun tujuan tindakan keperawatan untuk menyelesaikan masalah yang sesuai dengan diagnosa keperawatan keluarga. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menyusun rencana tindakan keperawatan yang sesuai dengan tujuan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memodifikasi rencana tindakan keperawatan keluarga. Dan yang kesembilan, mahasiswa mampu menghubungkan dampak isu tersebut pada perkembangan keperawatan keluarga. Berikut video proses belajar mengajar. Selamat menyaksikan. Pada siang hari ini, kita akan bersama-sama berdiskusi dan belajar untuk memahami konsep keperawatan keluarga. Ya, sebelumnya untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan keluarga adalah mahasiswa dituntut untuk sampai mampu menyusun asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, intervensi, implementasi, analisa data sampai dengan evaluasi. Baiklah, sebelum kita sampai kepada asuhan keperawatan, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang menjadi konsep dalam keperawatan keluarga. Bisa kita lihat di sini bahwa perawatan keluarga adalah bentuk pelayanan yang profesional dan diberikan kepada pelayanan kesehatan baik itu publik, tapi fokusnya yang di sini adalah kepada keluarga. Terdapat beberapa perawatan kesehatan. Yang pertama adalah tingkat individu, yang kedua adalah tingkat keluarga, dan yang ketiga adalah asuhan keperawatan yang difokuskan pada individu dan keluarga. Kita tahu bahwa individu ini adalah bagian yang terdalam dalam sebuah keluarga, sehingga dalam penyusunan keperawatan keluarga diperlukan individu yang harus mengkaji dari masing-masing anggota keluarga. Kemudian untuk ruang lingkup dalam keperawatan keluarga, yang pertama adalah segala penyakit yang memiliki dampak terhadap kesehatan anggota keluarga itu sendiri. Dan yang kedua adalah situasi di mana anggota keluarga dapat berkontribusi kepada anggota keluarga lainnya. Yang dimaksud di sini adalah ketika ada anggota keluarga yang sakit, maka akan dimungkinkan keluarga tersebut, anggota keluarga tersebut memberikan kontribusi yang sama kepada anggota keluarga yang lain. Sehingga inilah yang menjadi concern di dalam keperawatan keluarga agar supaya ketika ada anggota keluarga yang sakit itu tidak bisa menularkan kepada anggota keluarga yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah keadaan penyakit yang berhubungan dengan peperangan ataupun peningkatan kesehatan. Yang dimaksud di sini adalah anggota keluarga yang mungkin baru pulang dari rumah sakit atau anggota keluarga yang sudah sakit ini dapat berkurang terhadap keluarganya sehingga dapat mengurangi resiko penularan terhadap anggota keluarga yang lain. Kemudian yang keempat adalah gejala pada orang tua. Jadi konsep keperawatan keluarga pengkajiannya tidak hanya fokus pada tahap perkembangan keluarga saja, tapi fokusnya juga kepada keluarganya atau orang tua. Tapi perlu diingat bahwa tahapan perkembangan keluarga itu menyesuaikan dengan situasi di tahap perkembangan anak tahun. Jadi kalau dalam anggota keluarga, semisal ada anak yang pertama usia SMP kelas SMP, yang kedua masih TK, dan yang ketiga masih bayi, maka
dari tahapan perkembangan yang ada di usia anak yang berkembang. Nah, kemudian yang kelima adalah kegagalan dalam melakukan sisi perkembangan yang normal. Jadi satu contoh kejadiannya adalah ketika ada balita yang masih kurang sehingga menyebabkan seperti ada ibu yang mungkin pemeriksaannya antenatal care-nya tidak maksimal sehingga menyebabkan kelahiran bayi yang kurang dari normal berat badannya. Kemudian ketika dia tumbuh menjadi lebih pendek atau tidak bisa cepat tinggi, itu namanya stunting ya. Ini salah satunya adalah yang perlu dibahas di dalam waktu perawatan keluarga. Hal tersebut yang tidak boleh sampai terjadi. Maka tugasnya dari seorang perawat adalah memberikan edukasi, penyuluhan kesehatan agar supaya masalah-masalah kesehatan yang khususnya yang lazim di Indonesia seperti stunting, gizi buruk itu tidak terjadi. Kemudian yang keenam adalah mengatur transisi terkait penyakit atau perawatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah bagaimana keluarga dalam mengambil keputusan tentang perawatan tersebut. Ada anggota keluarga yang ketika salah satu anggota keluarganya sakit itu tidak langsung dibawa ke klinik kesehatan, tetapi berhubung. Nah, inilah intervensi ini yang harus kita berikan, edukasi ini yang harus kita berikan kepada masyarakat, kepada keluarga khususnya untuk tetap menggunakan fasilitas kesehatan di samping dengan terapi alternatif lainnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah terus bagian itu juga ada jadi pokoknya nanti juga kita akan melihat bagaimana terhadap perawatan kesehatan seluruh anggota keluarga sampai dengan kematian misalkan dari salah satu anggota keluarga itu bagaimana di prosedurnya, kemudian perawatannya juga seperti itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah masyarakat harus sadar dan perlu untuk meningkatkan disiplin. Dan yang kedua, peningkatan populasi terhadap lanjut usia, penelitian keperawatan keluarga. Saat ini lagi banyak sekali penelitian terkait dengan keperawatan keluarga yang memang ini menjadi concern juga, bahwasanya ada banyak artikel-artikel ilmiah yang bisa dijadikan rujukan dalam memberikan intervensi kepada keluarga. Jadi tidak tidak terhadap satu sumber saja, tapi banyak sekarang yang penelitian-penelitian yang sifatnya langsung kepada keluarganya itu sendiri. Kemudian banyak juga keluarga yang bermasalah, ini juga salah satu yang menjadi faktornya. Kemudian ada kebutuhan umum, bahwa saat ini keperawatan keluarga tidak hanya komunitas jiwa, tapi keluarga telah menjadi kebutuhan yang cukup mendasar umum gitu ya bagi keluarga untuk mendapatkan perawatan. Jadi kalau keluarga itu ya memang perawatannya dilakukan di rumah, perawatnya yang datang ke rumah untuk melakukan pengkajian. Kemudian terapi keluarga dan perkawinan dan beralih terapi pertumbuhan klinik pelayanan atau keluarga. Tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu faktornya adalah pengambilan keputusan dalam perawatan kesehatan. Terkadang ada yang masih menggunakan tidak menggunakan fasilitas kesehatan, tapi menggunakan hal yang misalkan tabib atau dukun gitu ya. Ini yang masih mempengaruhi dengan adanya perawatan kesehatan keluarga. Nah, di sini saya juga akan sampaikan peran perawatan keluarga. Yang pertama adalah pendidik, koordinator, pelaksana perawatan kesehatan, kolaborasi, fasilitator, pendidik juga ya, dan yang terakhir adalah perawat kesehatan keluarga atau perawat keluarga itu harus mampu memodifikasi lingkungan. Ya, ini materi dari saya untuk konsep perawatan keluarga. Secara garis besarnya adalah nanti kita akan membahas item per itemnya sampai dengan kita bisa menyusun yang namanya asuhan perawatan keluarga. Berangkatnya dari konsep ini terlebih dahulu. Sampai di sini kita akan diskusi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan? Silakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa peran keluarga yang pertama adalah sebagai pendidik. Jadi ada yang tahu fungsinya pendidik apa? Gimana kan? Memberikan edukasi. Benar. Ada lagi? Ada lagi? Ya.
Jadi memberikan edukasi yang artinya dari keluarga yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, inilah fungsi pendidik. Pendidik dalam hal apa? Dalam hal kesehatan keluarga. Apa yang dimaksud dengan kesehatan? Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kesehatan keluarga? Kemudian masalah-masalah yang lazim. Contoh hipertensi. Hipertensi itu sangat lazim. Saya bilang ya, banyak terjadi di keluarga. Kemudian diabetes mellitus itu juga masalah-masalah yang lazim. Jadi peran kita adalah memberikan edukasi kepada keluarga tentang penjelasan dari masalah kesehatan. Satu contoh hipertensi, maka keluarga harus dikasih tahu bahwa pengertiannya apa, tanda gejalanya apa, fisiologinya apa, tanda gejala dan juga pengobatannya ataupun cara pencegahannya itu harus diberikan informasi. Itu namanya fungsi pendidik. Sudah jelas? Jelas. Ada lagi? Kalau yang disebutkan tadi pertanyaannya adalah tentang tenaga pendidik. Kalau peran sebagai modifikasi lingkungan itu seperti apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang tahu atau bisa menyangka terlebih dahulu yang mungkin mau menjawab pertanyaan dari Mila tentang modifikasi lingkungan. Bagaimana seseorang perawat itu bisa memodifikasi lingkungan? Ya, jadi memang capaian pembelajaran pada seorang S1 keperawatan, sarjana keperawatan, kita harus mampu memodifikasi lingkungan. Kalau hanya asuhan keperawatan sampai dengan intervensi, implementasi, evaluasi, betul. Tetapi di dalamnya itu harus bisa sampai dengan memodifikasi lingkungan. Artinya, perawat itu harus bisa memberikan alternatif terhadap kondisi lingkungan yang ada di masyarakat itu atau di keluarga tersebut. Suatu contoh, ketika di sana tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya saluran atau tempat pembuangan sampah yang masih dibiarkan terbuka gitu ya. Kemudian kita perlu modifikasi lingkungan. Kita lakukan yang namanya kerjasama dengan lintas sektor, misalkan dengan Bapak RT atau RW-nya untuk melakukan modifikasi lingkungan secara bersama-sama. Nah, ini yang dimaksud dengan modifikasi lingkungan. Atau misalkan tidak adanya ventilasi di rumahnya si keluarga tadi. Bagaimana modifikasinya? Apa kita yang harus membuatkan ventilasi? Tidak. Kita hanya memberikan sifatnya adalah edukasi, kolaborasi. Tunjukkan hasil penelitian bahwa kalau tidak ada ventilasi seperti ini, berakibat nanti bisa tumbuhnya bibit-bibit nyamuk, nanti bisa menjadi agen untuk adanya DBD dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sampaikan. Jadi peran-peran tadi kita sampaikan dulu, kemudian kita modifikasi. Bagaimana solusinya adalah kita coba memberikan ventilasi tadi dengan cara mungkin mengganti gentengnya, cahayanya kurang, kita ganti genteng yang biasa dengan genteng kaca hanya beberapa saja. Kemudian ventilasi mungkin sering-sering untuk diberikan jendela dan terbuka pada jam-jam yang memang di situ tidak jamnya nyamuk untuk berkembang. Itu namanya modifikasi. Jadi gunakan penelitian, artikel penelitian. Jadi jangan hanya menurut saya, tidak, tapi menggunakan artikel. Makanya tadi yang saya sampaikan di situ ada peneliti. Ya, hasil penelitian kepada keluarga kita jadikan rujukan untuk keluarga yang lain. Tentunya dengan masalah kesehatan yang sama. Tinggal dimodifikasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada siang hari ini kita akan melakukan praktek untuk pengkajian kepada keluarga, ya. Di mana pengkajian ini kita akan mulai dengan metode wawancara yang akan kita lakukan kepada keluarga. Nanti Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara berkomunikasi untuk melakukan pengkajian kepada keluarga. Saya akan mulai untuk mengisi identitas umum keluarga terlebih dahulu. Untuk identitas kepala keluarga, nama untuk kepala keluarga sendiri namanya siapa? Saya Rohman. Saya catat ya Bu. Untuk usianya berapa ya Bu? 40 tahun. Untuk agamanya Islam. Suku di keluarga itu apakah banyak suku Jawa, Madura atau apa? Jawa. Oh Jawa ya. Untuk pendidikan dari Bapak Saiful Rahman S1
S1 ya, sarjananya. Boleh tahu sarjana apa gitu? Pendidikan. Sarjana pendidikan. Kemudian pekerjaan dari Bapak Saiful Rahman? Guru. Alamat dari tempat ini, tepatnya alamatnya apa gitu? Penyanyi. Untuk nomor teleponnya? Baiklah, ini untuk identitas umum keluarga kita sudah sampai pada identitas kepala keluarga, dilanjutkan dengan komposisi keluarga. Jadi komposisi keluarga ini yang ingin saya tanyakan selalu dengan Saiful Rahman, Bapak Saiful Rahman. Di sini ada Ibu Nisa, ya. Ibu Nisa namanya siapa, ya? Anissa, ya. Anissa Ismi. Usianya berapa ya, Bu? 29. Istri, ya. Pekerjaan itu apa? Pekerjaan Ibu Anissa apa? Ibu rumah tangga. Pendidikan apa, Ibu? S1 juga. Kemudian selain Ibu Anissa dan Bapak Saiful Rahman, untuk di sini ada keluarga siapa lagi? Anaknya namanya siapa? Putri. Putri siapa, Bu? Putri Wadiaku. Usianya? 19. Kemudian anak, ya, sekarang sedang kuliah berarti, ya. Kemudian selain Putri ada lagi? Adiknya, ya. Siapa namanya? Dinda. Usianya? 9 tahun. 9 berarti masih sekolah juga, ya. Kemudian sekarang dilanjutkan di tahap kajian untuk genogram. Jadi kalau boleh tahu, untuk Saiful Rahman ini bersaudara berapa, Bu? 3, ya. Saiful Rahman 3. Kemudian untuk orang tua dari Saiful Rahman ini masih ada di Bapak dan Ibu? Masih ada. Kemudian kalau untuk Ibu Anissa sendiri bersaudara berapa? 2, ya. Kemudian untuk orang tua? Masih ada juga, ya. Selanjutnya untuk jenis tipe keluarga, Bu. Jadi jenis tipe keluarga di sini adalah tipe keluarganya kan masih pada tahap ini keluarga inti, ya, karena tinggalnya kan hanya bapak, ibu, dan anak, ya. Apa tidak ada keluarga lain yang tinggal di sini? Tidak ada. Ya, ini artinya adalah masuk dalam keluarga inti, ya, atau family. Kemudian selanjutnya di suku bangsa. Untuk asal suku bangsa ini tadi di Jawa, ya, Bu, ya. Nah, untuk budaya yang berhubungan dengan kesehatan, kira-kira kalau untuk budaya kesehatan di sini bagaimana untuk menjaga pola kesehatan di keluarga di Nisa ini seperti apa? Ya, maksudnya begini. Jadi Ibu menjaga kesehatan keluarga itu budayanya seperti apa? Apakah Ibu sering melakukan aktivitas olahraga? Apakah kalau sakit itu mau langsung ke paskes atau ke mana gitu kan? Ini kalau libur Ya, jadi ada pola yang dilakukan dalam menjaga kesehatan keluarga, salah satunya juga kesehatan keluarga dengan olahraga, gitu, ya. Baik, itu budaya. Ini sering, ya, Bu, ya, untuk budaya seperti ini dilakukan setiap libur. Ya, bagus, Bu, kalau seperti itu. Kemudian untuk agama dan kepercayaannya, tadi disampaikan bahwa agamanya Islam yang mempengaruhi kesehatan, agama dan kepercayaan yang mempengaruhi kesehatan. Ibu bisa, baiklah, ini karena perkajiannya sudah selesai dan sudah terisi semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya Ibu untuk berbincang-bincang tentang perkajian kekuatan keluarga. Selanjutnya nanti kami juga akan melakukan kunjungan untuk melakukan intervensi terkait dengan kekuatan keluarga yang tentunya kita akan sepakati. Kira-kira apakah Ibu bersedia kita nanti akan kedatangan di sini untuk berbincang-bincang tentang masalah kesehatan keluarga? Bersedia, ya? Baiklah, nanti kita akan kembali. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam memberikan pengajian kepada keluarga, ya. Jangan lupa nanti dalam pengisian kita
lakukan yang namanya inovasi untuk supaya keluarga tadi menyampaikan informasinya. Jadi tidak monoton pertanyaannya. Dan jangan lupa untuk riwayat perkembangan keluarga ini harus tetap ditanyakan sampai dengan riwayat kesehatan masing-masing, imunisasinya, kemudian pengkajian lingkungan, karakteristik rumahnya, struktur keluarganya, fungsi keluarganya, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti ini contoh kita dalam berkomunikasi kepada keluarga. Sekian video proses belajar mengajar keperawatan keluarga. Maka dapat kita simpulkan bahwa keperawatan keluarga adalah pembahasan tentang konsep keluarga, kesehatan keluarga, konsep keluarga sejahtera, asuhan keperawatan keluarga pada tiap tahapan perkembangan keluarga yang meliputi pasangan keluarga yang baru menikah, keluarga yang menanti kelahiran, keluarga dengan balita, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan remaja, dan keluarga dewasa, dan juga dengan masalah-masalah keluarga yang terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang lazim di Indonesia. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.